Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now, dan sekarang di sebelah saya sudah bersama Robi Navikula. Kali ini kita akan membahas seputar arak dan hand sanitizer. Kita langsung sapa, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Heni. Saya panggil Beli Robi. Iya. Dan Beli Andre, penavigator niki. Sehat ya, sudah new normal, yang penting imunitas tubuh tetap dijaga. Kita masih jaga jarak, pakai masker ya. Baik, nih kita langsung ngobrol. Kalau Beli Robi ini kan apa vokalis ya di Navikula ya? Oke, nah kita kedatangan artis top nih saat ini di Bali Now. Makasih juga udah, sudah diundang sini. Iya, luar biasa Bali Now. Kabarnya di tengah pandemi ini Beli Robi beserta tim sedang getol-getolnya nih kampanye tentang arak ya. Arak vs Corona. Arak vs Corona. Apa hubungannya sih? Nah, katanya lagi getol-getolnya kampanye untuk mengkampanyekan arak sebagai apa ya? Salah satu solusi menghadapi COVID-19 nih. Gimana? Bisa diceritakan kepada pemirsa Bali Now? Ya, sebenarnya ini proyek kolaborasi. Jadi selama ini saya sebagai personel dan juga di Navikula sendiri itu sudah lama bekerja sama dengan organisasi Kopernik. Nah, Beli Andre ini dari Kopernik ya. Andre dari Kopernik ya. Kopernik, berarti ya. bukan Navikula ya, Beli Andre. Nah, saya kira jadi stuntman-nya Beli Robi. iya. Tapi dia tampangnya anak band kan? Iya, benar. Tato. Mungkin lebih artis dia tampangnya. Nah, udah lama, udah beberapa tahun terakhir, mungkin 5 tahun terakhir ya. Sementara Kopernik sendiri udah 10 tahun ya. Nah, selama pandemi, itu kita punya proyek namanya Apa Kabar Bali. Project. Ya, proyek itu proyek kayak video, liputan, interview dan lain-lain. Tujuannya adalah berbagi kepada pemirsa informasi seputar COVID, data-data, statistik, dan juga inisiatif-inisiatif masyarakat ya. Betul. Nah, di inisiatif masyarakat ini kita waktu pandemi ini kan semua pada tiarap nih kan. Betul. Wah, semua industri kolaps, apalagi Bali pariwisata semua. kolaps ya. Bisa banyak juga orang yang terdampak secara pendapatan dan ekonomi mereka. Nah, itu awalnya dari, mungkin saya cerita sejarah dulu ya, kenapa bisa sampai arak ya. Terus. Waktu awal pandemi, begitu tiba-tiba ada lockdown lah, apalah namanya. Iya. Shock lah ya semua ya. Saya dan juga saya yakin juga Mbak Heni, teman-teman lain, itu pernah ada satu fase kehabisan hand sanitizer kan? Pasti. Waktu kita lagi di airport. Mana sulit ya? Waktu itu penerbangan belum ditutup, lagi di airport, perlu cari hand sanitizer. Semuanya di outlet tuh nggak ada yang jual, habis. Begitu balik ke Bali, kita cari di apotek-apotek, habis. Di sini kita udah mulai mikir, wah, kenapa sampai habis gitu loh? Iya. Apakah karena bahannya langka atau kita nggak bisa bikin atau gimana gitu? Padahal kan cuma hand sanitizer, apalagi saat dibutuhkan saat itu kan. Dari situlah akhirnya tiba-tiba berpikir, kayaknya ini bukan rocket science, ini siapa gampang banget bikinnya kan gitu kan, bahan dasarnya cuma alkohol gitu kan. Waktu itu terbersit, dulu sempat sama teman-teman di Rumah Sanur, ada kolektif. Itu waktu itu ada saya, ada Beli Detu, ada Ewa adalah pendiri dari Kopernik. Itu kita bikin festival kecil-kecilan, festival arak waktu itu, festival arak itu Bali, undang teman-teman. Itu bulan Februari, pas Valentine. Nah, akhir Februari kita krisis hand sanitizer. Teringat kita, Bali banyak banget produksi arak. Kita minum arak di Bali itu udah kayak bagian dari budaya ya. Kalau arak ini adalah alkohol ini adalah bahan bakunya hand sanitizer, kok bisa kekurangan hand sanitizer gitu kan. Nah, kebetulan Kopernik sendiri memang dari dulu adalah yayasan yang banyak menganalisis dan juga mencari solusi-solusi yang lokal. Teknologi tepat guna ya, Andre ya? Jadi nambahin dikit kalau dari Beli Robi, sebetulnya apa tadi yang disampaikan Beli Robi, kurang lebih kita kan dari Kopernik itu ingin membuka segala ragam inisiatif lokal begitu ya. Karena kita yakin Bali ini apa yang kita nggak punya, Beli. Bali ini semuanya dari A sampai Z, apalagi kita selalu mengkampanyekan, udah kita ngelihat rumah kita sendiri dulu deh. Kita lihat apa saja yang kita punya, dan saya kira hand sanitizer ini menjadi salah satu hal kecil saja dari sekian banyak proyek-proyek dengan masyarakat tentunya, terutama sama tahun di Bali,
yang kemudian kita lihat sebagai sebuah upaya kolaborasi di tengah masa pandemi ini. Jadi kalau tadi kita sempat singgung soal hand sanitizer, nanti Beli Robi akan cerita banyak dapur di balik akhirnya sehingga sampai dalam bentuk botol ini. Kita juga di Kopernik sebetulnya juga merespon pandemi ini dengan melakukan upaya-upaya pencegahan, dengan mungkin sempat Bali juga sempat dengar kampanye aman dari COVID-19 di mana kita harus bekerja dari rumah, kita harus ibadah dari rumah, belajar dari rumah. Jadi kita juga mendukung tenaga medis dengan kita memproduksi ribuan face shield untuk pelindung tenaga medis. Kemudian kita juga mendistribusikan masker, kain yang kemudian kita sebar ke beberapa daerah, tidak hanya di Bali tapi juga wilayah di luar Bali juga. Sehingga sebetulnya inisiatif-inisiatif ini yang kita ingin coba lihat sebagai sebuah upaya bersama dari skala Bali untuk mencegah penyebaran semakin besar. Jadi yang melatar belakangi sebetulnya karena kesulitan awalnya Iya, ya. betul. Akhirnya, Langka gitu. Betul, langka. Saat itu. Benar, kepepet kan, nggak ada kan. Tapi namanya kreatif kan, kan kiri tapi aktif. Melakukan hal kecil dulu kan. Betul. Akhirnya dari balik tadi ke cerita arak tadi, kita keingat, Bali ini produsen arak. Dan ini bisa menjadi bahan baku hand sanitizer. Itu cita-cita utopia. Tapi yang membuatnya itu kan harus ada aksi kan. Iya. Kontak sama teman-teman, beli D2, kontak sama temannya dia yang produsen arak di Karangasem, Samsara waktu itu. Ngidang sih ngai alkohol 70%. Karena bahan baku untuk hand sanitizer-nya harus 70%. Tinggi ya, 70%. Iya. Dari situ jaring dari Samsara beli gunggus jaring ke petani-petani, ternyata kita baru tahu juga ya. Betul. Dari laporan dia ada 1000-an petani arak di Karangasem. Jadi Beli Robi langsung terjun ke petani-petani arak? Langsung kita, itu tim Kopernik, itu tim survei, membangun jejaring bersama Samsara Bali. Itu kita membangun, waktu itu awalnya kita mesen berapa, 500 liter awalnya, tes ombak dulu, 500 liter. Waktu itu bekerja sama sekitar 50 sampai 100 petani dan penyadap nira dan juga pembuat arak. Dan yang menarik ini skala rumah tangga semua, Beli ya. Skala rumah Jadi tangga. sebetulnya Awalnya. project di balik ini tuh kita juga membuka sebenarnya animo untuk kemudian skala rumah tangga untuk wah lumayan juga nih. Ketika home production ini bisa jadi satu solusi yang kemudian di tengah pandemi ini orang kemudian banyak yang dirumahkan. Sehingga segala inisiatif tadi seperti Beli Robi katakan, dari arak ini sebenarnya kita mendukung juga terbukanya lapangan kerja baru. Iya, Ya, membuka Beli Robi. peluang baru ya. Betul. Nah, dari situ kan tahu bahwa ternyata Karangasem ada petani arak surplus. Tes 500, 2 minggu ada Tersedia araknya. sedia araknya yang sudah 70%. Ini jadinya kayak gini mungkin. Kita sering olahraga Bali udah tahu lah arak ya. Kalau nggak ada arak kan nggak kelar kerjaannya. Karya sing luput. Nah, Kelar hidup lo kalau nggak ada arak. nah kalau kita suling satu kali, itu jadi arak 34-35%. Ini yang kita minum untuk konsumsi. Oh, Ya, itu 30. Suling 2 kali jadi 70%. 30% yang bisa untuk dikonsumsi. Konsumsi itu baru suling sekali. Mungkin sejarahnya dulu. Saya yakin banyak juga teman-teman yang tahu arak tapi nggak tahu sejarah. Sebagian pasti ada yang belum tahu. Benar. Dia diambil dari nira atau sari bunganya kelapa, lontar, sama enau. Ini di Karangasem gudangnya lah. Di kabupaten lain juga pasti juga bikin yang sama gitu. Kan manis. Iya. Habis itu difermentasi berapa hari? 3 hari jadi tua. Nah, tua ini disuling Disuling kembali. 1 kali itu jadi arak minum. Arak yang bisa dikonsumsi. Dikonsumsi. Nah, suling 2 kali dia arak 70%. Suling 3 kali dia jadi 90-an%, 90 sampai 95%. Yang biasanya bisa sampai dibakar. Arak api bisa, ya. Iya, itu yang sudah 70% ya. Iya, bisa diminum tapi modar. Nah, dia arak 90% ini 3 kali inilah nanti dikalibrasi. Ada kooperasinya di Karangasem mengkalibrasi supaya standar keluarnya 70% rata. Soalnya kalau enggak dikalibrasi dia kan ada yang 90, ada yang 40, ada yang 50, enggak stabil lah. Iya. Kan itu tergantung mood-moodan ya. Nah, industri rumah tangga soalnya susah nyari standarnya. Iya. Nah, ternyata udah punya nih bahan bakunya nih. Habis itu 500 liter kita coba lagi pesan yang keduanya itu 2.500 liter ya. Berapa jadi? Oh, ternyata 3 minggu udah jadi dan lebih banyak petani yang terlibat sampai 150 sampai 200 petani. Sudah punya bahan bakunya. Siapa nih yang bisa merubah dari ini baru bahan baku nih? Iya. Yang bisa mengubah menjadi hand sanitizer. Hand sanitizer. Nah, ini dia contohnya hand sanitizer.
Ini kan harus orang ahli juga. Iya, betul. Tidak sembarang hand Betul. sanitizer kan. Akhirnya kita kerjasama dengan teman-teman dari lokal juga. Kebetulan Kopernik kantornya di Ubud. Yang di Ubud ada perusahaan rumah tangga juga, home industry namanya Embun Natural dan Utama Spice. Ngobrol sama mereka, bisa nggak ngerubah jadi hand sanitizer? Oh gampang, ada bahan bakunya. Itu cuma nambah gliserin, ya mereka punya resep lah. Resep khusus Dan semuanya lah ya. natural. Dengan minyak serai, essential oil serai. Ini baunya serai ini. Nah, harum ini. Sorry saya buka masker ya. Udah. Coba cium deh. Berarti ini yang aroma apa, serai ya? Serai nih. Nah, dari situ mereka bisa bikin, mereka menyanggupi asal ada bahan baku stabil. Siap. Aduh. Oke. Iya ya. Ini untuk insanity, untuk ini Iya, ya. seger banget. Ya. Seger kan? Segar banget. Nah, natural. Dan yang paling penting, kolaborasi tadi seperti yang dibilang Mas Andre. Lanjut lagi. Untuk membuat hand sanitizer ini juga tidak sembarang harus kita sebarkan kan. Kebetulan juga Apa Kabar Bali bekerja sama dengan gugus tugas Provinsi Bali, Dinas Kesehatan dan BNPB. Ini udah standar nih. bukan hand sanitizer apa-apa lah. Sebisa mungkin kita memang ngambil standar karena ini untuk kebutuhan medis juga ya. Iya. Jadi kita nggak mau sekedar Nggak sembarangan betul, juga nggak ya. sembarangan juga, tetap harus ada uji klinisnya sehingga ketika kita sebarkan ini kita sudah dapat satu legitimasi bahwa ini aman untuk digunakan. Oh Iya. gitu. Jadi terjamin lah ya Betul, untuk betul. dipergunakan, tidak membahayakan untuk, Iya. terutama untuk kulit ya. Karena Iya, kan juga akan didistribusikan ke tenaga medis ya, ke rumah sakit, Oke. ke klinik-klinik, ke Banjar, ke Pura. Jadi kita sebisa mungkin untuk memang ini menjadi salah satu bagian untuk perangkat kebersihan untuk kesehatan Iya. masyarakat juga. Betul. Dan sip. kolaboratif tadi kan petani kena, penyerapan tenaga kerja, pengusaha arak kena, Iya. pemerintah juga karena memang butuh kan. Iya. Itu bisa dilihat tuh ada cek-cek di video blognya Apa Kabar Bali, berapa banyak yang dibutuhkan oleh tenaga medis per hari. Itu banyak banget. Nah, dan juga berkolaborasi dengan Satgas Provinsi. Oke, jadi membuka peluang-peluang kerja baru ya Betul. buat yang lagi kolaps saat pandemi. Betul. Oke, baik. Kita lanjut di segmen kedua, ngobrol-ngobrolnya seru banget. Pemirsa mana tetap di Bali Now. Baik pemirsa, masih di Bali Now, masih bersama Bli Robi dan Bli Andre yang keren-keren. Nah, ini saya mau nanya lagi nih. Ini produknya apa hanya hand sanitizer ini aja atau ada produk lain lagi selain sebetulnya kita punya jadi hand sanitizer ini hanya menjadi satu bagian kecil dari kampanye besar kami selama pandemi ini. Jadi kalau boleh dikatakan bahwa sebetulnya dari masa pandemi ini kita sebagai warga Bali ini kemudian jadi sering ada di rumah, kemudian berpikir kira-kira apa yang kita punya ya. Jadi ada momen untuk merefleksikan. Iya. Begitu juga dengan Kopernik, dengan para kolaboratornya. Jadi salah satu hal yang kemudian kita sering ingat dan kita harus perhatikan, kita tidak ingin ada misinformasi ya. Iya. Karena kan banyak di awal-awal pandemi dulu banyak hal-hal yang kemudian menjadi hoax, kemudian ada hal-hal yang berita-berita yang mungkin orang udah jenuh begitu ya mendengar, karena orang menjadi cemas ya mendengar angka COVID yang meningkat, bahwa waspada itu penting, tetapi kita juga ingin memberikan satu kabar yang kita harus tetap punya inisiatif, kita harus tetap positif, dan kita ingin teman-teman melihat bahwa dari pandemi ini apa yang bisa kita lakukan. Nah dari situ kemudian dengan Bli Robi kita berpikir kita perlu punya satu model pewartaan yang populer dengan membicarakan hal-hal yang positif. Nah kemudian kita kepikir teman-teman Kopernik dan Bli Robi, oke, kenapa kita tidak buat satu news segment dengan menggunakan platform online, dengan menggunakan Instagram, Facebook, dan YouTube, kita buat satu berita tentang kabar Bali. Makanya kenapa judulnya Apa Kabar Bali. Dan di dalamnya sebenarnya kita ingin merangkum segala proses baik dari sisi lokal, kemudian pemerintah, kemudian akses-akses yang harusnya diakses oleh publik dengan tema-tema yang sangat renyah istilahnya. Jadi kita juga sempat mengangkat hal-hal yang misalnya menjadi satu peluang. Misalnya karena begitu banyak angka orang yang dirumahkan karena memang pandemi ini, mereka perlu ide bisnis. Mereka perlu ide
baik dari segi hobi. Kita Beli Robi banyak sekali sharing soal bagaimana berkebun di rumah misalnya, bagaimana masak di rumah. Jadi ide-ide yang sebenarnya menjadi hobi kita, keseharian kita dipacu, yang jadi yang belum bisa masak jadi bisa masak, yang sudah bisa masak jadi jago masak, yang jago masak jadi ngejual masakannya. Jadi ada satu siklus positif yang sebetulnya di masa pandemi itu bisa kita terima juga. Betul. Nah, Apa Kabar Bali sebenarnya ingin memberikan satu celah informasi bahwa Semeton Bali kita punya aset nih, kita punya modal sosial yang tinggi di sini. Beli Robi juga sempat menjadi salah satu host di sebagian besar episode Apa Kabar Bali, yang sebetulnya tidak hanya memberikan tips-tips, tetapi juga merekam lokal hero yang kita punya di Bali. Jadi misalnya petani, kita baru aja pulang syuting dari bukan kebun, tapi pasar rakyatnya Nyoman Arte ya beliau. Iya. Jadi beliau sebetulnya salah satu penggagas dari peta kolaborasi pasar rakyat, yang mana sebetulnya dia punya semangat untuk setiap orang harus punya gizi, maka distribusi pangan harus seimbang. Nah, kita ingin lihat itu bahwa kemudian di balik misi-misi sosial seseorang itu memang ada terkandung hal-hal yang memang kalau mereka bisa, kenapa kita nggak bisa? Jadi Apa Kabar Bali mencoba merangkum itu semua, tidak hanya dari hal-hal yang sifatnya pencegahan pandemi itu sendiri, tapi kita coba menyisipkan hal-hal positif yang kemudian pembaca atau pemirsa itu bisa melihat, kenapa tidak saya coba di rumah. Kira-kira demikian. Apa Kabar Bali. Jadi berkembang ya di idenya kan. Salah satu betul, episode juga kita bikin konser loh ya. Betul, kita bikin konser. Waktu itu band saya ikut bikin konser. Waktu itu konsernya sebelum konser idenya kita ada dana untuk bikin face shield untuk APD. Waktu itu dibutuhkan, itu bulan Februari, itu face shield masih langka, awal-awal banget. Itu medis kayak, nggak punya face shield, udah panik udah. Nah, teman-teman saya juga banyak di medis kan, jadi tahu banget mereka. Kebetulan keluarga juga ada klinik melahirkan gratis di Bumi Sehat tuh, panik banget gitu. Waktu itu bikin konser, kita punya dana sedikit untuk bikin face shield sebanyak 1.500 face shield awalnya. Itu setelah memproduksi. Sebelum ini. Di awal-awal. Nah, itu akhirnya Navikula bikin konser berkolaborasi dengan Apa Kabar Bali juga bareng Kopernik. Dan waktu itu ada teman-teman dari corporate juga, Diageo itu masuk sebagai distributor minuman beralkohol juga, itu masuk. Dari konser kita donasi. Kita akan merilis 1.500 face shield. Dan konser ini kita buka donasi untuk membuat lebih banyak lagi. Dan akhirnya terkumpul sehingga bisa bikin 3.000 face shield. Betul, 3.000 face shield. Dan itu beredar ada mappingnya. Kalau ikut Instagram @kopernik.info ada apa. Dan itu dari konser. Jadi ini ternyata konser bukan cuma untuk hura-hura Instajam aja kan. Kalau bukan cuma Instajam, tapi ternyata juga bisa menggalang dana. Dari Bali untuk Bali lah. Iya, betul. Dengan cara-cara yang kita bisa. Betul. Jadi sebenarnya musik ini adalah salah satu instrumen yang universal kan sebenarnya, untuk memberikan satu gagasan baru, dan saya kira Beli Robi lewat konser-konsernya sudah clear bahwa kemudian konser ini tidak hanya menghibur, tetapi paling tidak di setiap konser online-nya Beli Robi ada video-video yang kemudian menceritakan rekam proses, baik itu yang dilakukan di Apa Kabar Bali maupun aktivitas-aktivitas sosial lainnya. Sehingga penonton itu di sela-sela menonton terhibur oleh musik-musiknya Beli Robi, mereka juga dapat insert beberapa hal-hal yang memang kalau mungkin sebelum pandemi ini kita lebih banyak concern soal isu kampanye plastik sekali pakai begitu ya, lewat pulau plastik. Nah, di era pandemi ini kemudian kita mencoba melihat inisiatif lainnya yang kira-kira juga mudah digunakan, mudah bisa dilakukan oleh Semeton Bali. Oke, jadi sebetulnya sebelum arak ini sudah ada gebrakan ya, sampai membuat 3.000 facial ya. Dan Kopernik sendiri udah mengedarkan ribuan APD juga. Sampai komit ya. Berarti itu di bulan Februari? Ya, di circa Februari sampai sebulan Maret itu sudah mulai kolaps ya. Betul. Februari Maret itu zaman-zamannya sibuk ya. Betul. Kopernik sendiri waktu itu kan memberlakukan work from home kan. Jadi kantor diliburin. Semua bekerja di rumah. Protokol. Tapi di saat yang bersamaan tim emergency response-nya Kopernik, Departemen Kopernik itu kerja memanfaatkan kantornya jadi tempat produksi gudang jadi ya. Workshop juga. Jadi tempat workshop. Iya. Jadi bisa digunakan lah tempat itu gitu. Betul. Nah, ini kita kembali lagi ke arak ini, ke hand sanitizer. Ini sampai berapa produksinya sampai saat ini? Sudah berapa memproduksi?
Kira kita dari araknya sendiri kita pesan hampir 3.000 lebih liter ya. Iya. Dan kita packing sebetulnya ada yang versi 5 liternya, ada kemudian versi yang kecil seperti ini. Jadi kurang lebih sebarannya sekitar kita produksi sekitar 3.000 lebih. 3.000 dari arak. Jadi ya, betul. Nah, dari arak. Nah, ini perjalanannya arak 3.000-an liter, 2.500 sama 500 ya 3.000 lah. Produksi dari arak. Ternyata kan berkembang kan? Iya. Banyak teman-teman ingin terlibat. Aku ingin terlibat apa semua. Akhirnya ada dari perusahaan Diageo. Diageo itu aku juga ingin terlibat nih. Ini kan resistor lokal. Mereka pabriknya di Bali kan? Mereka punya produk-produk distributor alkohol dan juga pabrik alkohol. Mereka di Bali. Kita nyumbang juga nih. Kita punya alkohol nih di pabrik banyak. Dan mereka nyumbang 10.000 liter. Iya, Jadi kita punya 10.000 bahan baku dari Diageo. Iya. Awalnya dari arak. Sekarang 3.000 liter, tambah lagi dari Diageo 10.000. Oke. Nah ini bergulir terus karena kebutuhan ini ada. Dan untuk seluruh Bali aja ya ini ya? Iya ini baru Ada sementara ya? untuk tidak untuk diperjualbelikan ke kita. Oke. Jadi kita spread gratis. Oh. Lewat Banjar, lewat langsung kita punya kontak ke rumah sakit, lewut Satgas Provinsi. Betul. Oh berarti ini nggak diperjualbelikan? Enggak. Ini Kita- murni sosial. Oke. Berarti sudah 3.000 lebih ya? 3.000 lebih ya. Dan berapa Lebih. petani itu yang dilibatkan? Kalau dari arak sendiri ada sekitar 150 sampai 200. Ya. Kan industri rumah tangga siapa yang sempat kan? Iya, Jadi iya. prediksinya dari 3.000 itu 150 sampai 200 petani. Iya. Itu baru di sisi petani ya, belum nanti yang sisi pengepakan untuk menjadi hand sanitizer yang kita Beda melibatkan. lagi ya. betul. Iya. Ha. Ini dibikin oleh Utama Spice dan Embun Natural. Utama Spice saja ada sekitar 50 karyawan. Jadi membuka peluang untuk tenaga kerja baru Benar. di saat orang-orang sulit untuk mencari pekerjaan, Betul. dirumahkan, itu jadi luar biasa banget ya. Hanya inspirasi aja. Saya yakin Bali kreatif kok. Iya, iya. Ini kan seperti pelajaran bagi kita. Wah, kita nggak punya hand sanitizer, tapi kita punya arak. Ternyata bisa bikin. Iya. Wah, kita nggak punya APD untuk face shield. Ternyata ada banyak percetakan-percetakan di sini yang bisa bikin Iya, pisau iya. plong. Bahan-bahan juga tersedia di pasar. Masker lagi di Bali banyak ada Garment kan. Iya. Yang brand-brand clothing terkenal aja bikinnya Iya. di Bali. Kalau cuma bikin kayak gini kan. Pasti banyak lah. Aluh Sempat tajam. kekurangan juga kita Iya. kan beli di mana-mana juga nggak ada kan. Benar. Kita di PHK nih, aku kerja di hotel di PHK. Aduh sih nggak ada gawe di rumah saja, malas juga diam di kos di Denpasar, pulang kampung ternyata ada abian yang belum dijual. Iya. Syukur gitu misalnya. Konen madep banyak. Ini akhirnya skill bertani muncul lagi. Iya, Jadi iya, mulai menggali apa yang kita punya. Sebenarnya pandemi ini mengajarkan menggali Iya. apa sebenarnya kita punya budaya Bali. Kita ngomong Bali TV, ajak budaya Bali. Iya. Apa itu budaya Bali? Budaya Bali adalah budaya agrikultur. Kalau kita lihat di kalender Balinya Ketut Memang Derawi, hari menaik buat untuk tanam bibit, hari perbaikin kandang, tumpak ubuh, tumpak kandang. Panennya kita pun adalah hasil-hasil panen itu jadi gebogan, jadi apa yang digantung di Iya. penjor adalah hasil pertanian. Budaya Bali adalah budaya pertanian. Memelihara subak, pengairan, irigasi. Nah, kita kembali untuk memikirkan budaya Bali yang sebenarnya kan. Bukan cuma rupa cara, tapi juga etika dan filosofi tatua betul. gitu. Keren ya. Jago nyanyi, jago bisnis, Ya, mungkin habis pandemi saya jadi Balian. bisa juga jadi Balian. Balian APD. Oke, pemirsa kita lanjut ya nanti di segmen ketiga. Oke. Baik pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Bali. Nah, baik pemirsa, tadi seru ya perbincangannya. Sekarang kita lebih seru lagi ngobrolin masalah yayasan, ngobrolin masalah kegiatan dari Apa Kabar Bali. Nah, Apa Kabar Bali kan tadi Beli Robi sudah bilang sudah rilis APD, kemudian hand sanitizer. Apalagi itu selain itu? Kegiatannya. Kalau Apa Kabar dari Bali? jadi Apa Kabar Bali sebetulnya satu inisiatif dari teman-teman Kopernik bersama teman-teman kolaborator Beli Robi juga di situ. Jadi setidaknya ketika pemirsa menonton Apa Kabar Bali, salah satu informasi yang sering kemudian menjadi big hits comments begitu ya, itu soal ide-ide di balik bisnis yang bisa kita lakukan skala rumah tangga. Jadi kita memang redaksional Apa Kabar Bali sendiri memang memberikan beberapa bagian tema yang paling tidak ketika pemirsa melihat mereka punya satu harapan baru baik dari segi profesi plus juga mereka melihat apa yang kemudian mereka bisa lakukan. Karena sebetulnya kita melihat dari tim riset Apa Kabar Bali sendiri ada sekitar 81%. Itu nanti kita bisa bahas lebih lanjut. 81% orang yang kehilangan pekerjaan dari seluruh area di Bali. Dan kemudian
dari situ kemudian kita melihat bahwa ada celah untuk membantu, paling tidak memberikan satu informasi baik dari segi data, kemudian peluang yang bisa kita lakukan. Nah, salah satu hal yang menarik juga dari temuan kami selama di lapangan, isu-isu yang kemudian menjadi satu isu sentral, salah satunya nanti ketahanan pangan, itu Birobi nanti jagonya, dia sebagai praktisi permakultur dan kemudian bagaimana berkebun di rumah begitu ya. Karena sekarang kan menjadi tren juga mungkin sempetan-sempetan Bali yang mungkin sudah tidak punya tebel lagi. Jadi bagaimana mereka harus mengupayakan punya kebun walaupun kecil tetapi mereka bisa dimaksimalkan. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian membutuhkan teknologi-teknologi yang simple, yang kemudian itu mudah diakses, dan sebenarnya itu yang menjadi rohnya Yayasan Kopernik. Jadi Yayasan Kopernik sendiri sebetulnya kita bergerak di satu lini, kita ingin mencari solusi terbaik begitu ya untuk mengentaskan kemiskinan, tetapi juga kita memberikan satu suplemen-suplemen yang setidaknya ketika Semeton Bali ini melihat sebagai sebuah peluang, itu kita sangat terbuka untuk berkolaborasi. Jadi kalau tadi saya kalau di segmen sebelumnya kita sempat ngobrol sedikit soal bagaimana petani arak, kemudian kita juga sempat ngobrol sedikit soal peluang-peluang dari hobi yang akhirnya jadi profesi. Nah, Kopernik sendiri lewat Apa Kabar Bali-nya sebenarnya kita ingin juga mendorong satu sinergi. Jadi kita selalu membayangkan bahwa iman kita adalah kolaborasi begitu ya. Jadi rasanya tidak mungkin kita hidup dengan satu egosentris masing-masing, tapi kita perlu ada kolaborasi. Itu yang kemudian saya pribadi dengan Beli Robi, kita memang sudah lama berjalan sejak Pulau Plastik ya Beli ya. Iya. Kita sebelum itu kan? Sebelum jadi itu ya. Ibu inspirasi di Sumba ya? Betul, jadi keterlibatan Beli Robi dalam program Kopernik sudah cukup panjang dan kemudian kita ingin mempertebal konteks kolaborasi. Jadi 3 sektor yang kemudian kadang-kadang menjadi tokoh utama begitu ya, walaupun kemudian 3 sektor ini hanya menjadi trigger pemerintah, pihak swasta, dan komunitas atau warga sendiri, itu menjadi satu elemen yang tidak bisa terpisahkan. Nah, kembali lagi ke konteks bagaimana kemudian Apa Kabar Bali sebagai media alternatif di era pandemi ini, kita ingin melihat bentuk kolaborasi yang nyata. Contoh kecilnya misalnya, salah satu episode kami kita ngomongin soal bagaimana membuat bisnis makanan dari rumah. Jadi kalau kita ngelihat mungkin sekarang tidak cukup bisa masak aja. Betul. Kita harus ngelihat bagaimana nanti promosinya, bagaimana bahan bakunya. Nah, hal-hal ini yang kemudian kita bisa masukkan soal esensi kolaborasi. Iya. Jadi misalnya bahan bakunya dapat dari petani X, organik. Kemudian nanti kita menjualnya kolaborasi dengan musisi misalnya. Iya. Jadi dibuatkan konten-kontennya, kemudian nanti masuk ke end usernya. Jadi hal-hal seperti ini yang mungkin kalau googling aja orang sekarang udah jago masak ya, Iya. YouTube tutorial begitu banyak. Tetapi tips-tips yang mungkin orang lupa soal lalu kalau makanan udah jadi Pemasarannya kemana? Gimana gimana? pemasarannya? Jadi hal-hal seperti itu yang kita coba cari posisi yang kemudian menjadi satu suplemen yang berguna bagi pemirsa. Kira-kira itu yang Oh, iya. Berarti memang kegiatannya banyak yang bisa dilakukan apalagi di saat pandemi ini ya. betul. Kalau Beli Robi apa aja nih? Iya. Lebih kegiatannya nih. Kegiatannya? Iya, selain nyanyi dong. Ya, selain nyanyi Apa Kabar Bali. Pasti jadi itu ya. ya sekarang masuk dalam tim Apa Kabar Bali bersama Kopernik. Dan sekarang juga Apa Kabar Bali lagi melakukan riset. Risetnya ini pada berapa banyak orang terdampak. Seperti yang dibilang tadi sama Andre Iya. kan 81 orang terdampak secara pemasukan. Iya. Dan sekitar 44% itu di PHK. Gitu kan. Dipahkan di PHK. Di PHK. Bali ini kalau kita lihat kan tulang punggung ekonominya kan dari turisme kan. Iya, Kalau saya sendiri pariwisata. sebagai musisi turisme. Kalau kita lihat di grafik industri mana di Bali, khususnya di Bali ya, yang paling apes gara-gara pandemi, ya turisme sama Musisi. pria penghibur, pria panggilan. Jadi musisi ini apes banget. Nah, di sini kan harus ada alternatif daripada kita cuma komplain pada apa semua. Udah lewat lah waktunya Iya, komplain ya. Sekarang kita terus gimana nih bisa survive. Iya. Dari penelitiannya kita ini akhirnya menjurus ke masalah agriculture ya. Betul. Agriculture cukup menjanjikan sesuai dengan budaya Bali. Lahan produktif di Bali masih ada. Iya. Budaya keluarganya kita di kampung masih bercocok tanam, masih adanya ngubuh celeng di rumah masih ada lah. Penggalan sedikit. Galungan gitu kan. ada tampah lah itu. Nah, maksudnya
nanti proyek ke depan dari penelitian ini keluar, kita bisa merumuskan apa yang bisa kita lakukan untuk pengembangan agriculture. Apakah itu siapa tahu nanti bisa masuk di pelajaran sekolah? Kan nggak panik jadinya, murid-muridnya kita kan udah biasa bikin toge gitu. Iya. Sekarang kan nggak pernah diajarin di sekolah, panik gitu. Betul. Seperti waktu urusan sampah aja. Kalau sampah nggak pernah mengajarin misahin sampah di sekolah, anak-anaknya kita bagaimana mau misahin sampah di rumah gitu. Itu kan pendidikan awalnya. Nah, siapa tahu awalnya ke situ. Jadi kita ngomong tentang budaya Bali yang filosofis. Iya, gitu. betul. Tetapi juga praktis ya, beliau. Tapi juga praktis. Praktis dan menghasilkan pipis. Menghasilkan duit juga. Tetap ya, ujungnya memang harus duit. Betul. Ya. Kita nggak bisa munafik ya. Iya. Kita gimana bisa, buktinya sekarang di saat pandemi begini, orang tidak bisa bekerja, tidak menghasilkan duit, tidak bisa berbuat apa-apa, pasrah. Ya, jadi ya nggak apa-apa lah, memang ujung-ujungnya apapun perut dan duit. Iya. Oke. Tapi perut jadi primer kan. Iya. Kebutuhan primer manusia adalah sandang, pangan, papan. Iya, kan? betul. Yang paling primer dari primer apa? Ya pangan dong. Pangan ya, gitu. ya perut dong. Oke, keren ya. Tapi kita jeda saat pemirsa, kita lanjut nanti di segmen keempat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Ke segmen keempat, kok rasanya kurang ya kita ngobrolnya, kok tiba-tiba udah ke segmen keempat. Nggak rasa ya? Nggak terasa. Cepet banget ya. Soalnya tadi penjelasannya bener-bener, aduh, berapi-api berapi-api ya. jelas gitu loh. Nah, kita sekarang ngobrolin masalah apa ya? Ini kayaknya project aja deh. Oke. Ya, project. Kegiatan berikutnya ngapain? Ya, project dari Bli Robi, kemudian Kopernik. Nah, sekarang mau jelasin project yang mana dulu nih? Silahkan. Iya. Untuk pemirsa Bali Now nih. Kalau sekarang karena pandemi, banyak waktu di rumah, saya lagi lebih banyak memelihara kebun rumah. Kebun rumah udah ada semua kan? Kebun rumah udah ada, bertani. Habis itu, apa kabar Bali masih lanjut terus? Ternyata, ternyata awalnya cuma bikin berapa episode, ternyata nyambung terus. Ternyata sudah banyak. Ternyata udah banyak. Subscriber. Benar. Habis itu di musik saya lagi menggarap konser juga, kolaborasi juga dengan Apa Kabar Bali. Akan ini lagi persiapan. Streaming ya? Streaming. Dan juga untuk sharing inspirasi-inspirasi ini. Bagaimana kita sebagai masyarakat melihat local resources, potensi-potensi lokal yang belum tergali ini apa aja. Betul. Dan juga di Pulau Plastik sendiri, itu juga kolaborasi dengan Kopernik. Film Pulau Plastik. Dulu kan kita bikin seri itu, 4 seri kan. Oh, film sudah Pulau bikin Plastik. film tentang Udah. plastik? Oh, okay. Udah, kita udah launching, udah ya di mana-mana bikin pemutaran di Badut. Sama kita sempat bahkan pemutaran keliling Indonesia dan 60 titik, dan juga di luar negeri kita bikin pemutaran di Australia, kemarin di Amerika sempat. Nah, ternyata dari seri ini kita lagi garap film penuhnya, itu bersama Visinema Production Jakarta. Jadi kita bikin film itu, lagi nyelesain itu juga. Dan juga kan urusan ini erat hubungannya sebenarnya, karena berkebun di rumah sama urusan sampah plastik. Iya. Nah, kalau pandemi kan kita sudah fokus ke apa namanya? Ke virus kan, wah apa semua. Tapi bagaimanapun juga kita sebagai manusia tidak boleh lepas dong tanggung jawab kita terhadap sampah kita, karena setiap individu bertanggung jawab pada sampahnya kan. Dan ternyata kalau dipilah sampah di rumah, ada bahan 70% organiknya, ada bahan untuk bikin kompos. Jadi kalau kita punya kebun di rumah, yang 70% sampahnya kita nggak lari ke TPA nih, tapi lari ke kebun. Masih bisa dimanfaatkan lah ya. Betul. Atau kalau bisa dicari belatung, block shoulder fly. Kalau punya kolam lele di rumah, banyak teman-teman di Kopernik yang piara lele. Nah itu bisa untuk kasih makan ikan gitu. Jadi sebenarnya ya memanfaatkan sampah menjadi solusi. Itu juga. Jadi tidak terbuang sia-sia gitu. Benar. Yang jelas ya itu, bercocok tanam di rumah, banyak waktu sama keluarga, selesaiin proyek-proyek yang tertunda, dan persiapan konser untuk Apa Kabar Bali. Oke, kalau Kopernik nih apa nih kalau kedepannya di Kopernik nih? sendiri sebetulnya kayak tadi sempat kita singgung di segmen sebelumnya, bahwa kemudian ada 81% orang terdampak terhadap kasus pandemi ini. Dan kemudian dari situ kemudian di Kopernik sendiri kita sedang mengembangkan beberapa riset memang untuk melihat bagaimana bentuk dampak-dampak yang terjadi akibat pandemi ini dan bagaimana cara kita merespon dampak tersebut dengan memberikan satu solusi-solusi yang tepat guna yang tadi sempat kita bicarakan. Selain itu memang kemudian salah satu bentuk hal yang menjadi proyek utama kami juga di Apa Kabar Bali yang tadi kita sudah sempat bicarakan panjang lebar. Kita terus, karena sebetulnya media kreasi ini kan tidak bisa berhenti ya dari segi ide, karena apa yang kita ngelihat kemarin mungkin sudah
harus segera dirubah lagi, ada update-update tertentu dan ada temuan-temuan baru dari segi gaya, kemudian dari segi tutur bahasa. Jadi kita sedang mengolah supaya kemudian memang dia bisa menjadi satu suplemen informasi bagi Selamat Tahun di Bali khususnya. Kedua, tadi sempat disebutkan oleh Bu Robi, sebelum pandemi memang kita sedang menyelesaikan satu film layar lebar yang tahun ini rencananya akan tayang. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa ke bioskop untuk nonton bareng-bareng. Makanya udah tayang nih, bioskop tutup. Betul. Harusnya ya. Jadi seharusnya bulan Juli 29. Betul, 29 ini Juli. harusnya udah. Tapi kemudian karena pandemi jadi kita harus undur dulu. Jadi kurang lebih sebetulnya ingin memberikan satu bukan hanya sekedar hiburan lewat film bioskop ya, tetapi justru di situ ingin memperlihatkan bahwa Bali menjadi satu provinsi yang memiliki inisiatif baik dari skala pemerintah, kemudian komunitas dan beberapa private sector itu Masyarakat untuk adat ya? masyarakat adat juga. Karena kita di balik kampanye Pulau Plastik kan kita sering juga masuk ke ranah skala niskala juga sebetulnya. Jadi kita mencoba melihat konteks di balik Pulau Plastik, kampanye Pulau Plastik ini sebenarnya kita ingin mendekatkan Selamat Tahun Bali bahwa kemudian ada tanggung jawab yang harus kita emban sebagai warga, tidak hanya warga Bali tapi warga dunia begitu ya. Dan di sini kemudian yang menjadi ciri khas kita menggunakan aksen Bali untuk beberapa pendekatan-pendekatan kampanyenya. Sehingga tadi mungkin sempat dijelaskan sebelumnya oleh Bu Robi. Kita punya serial, ada 4 serial sudah sempat di launching akhir tahun lalu di Pasar Badung ya Bu ya. Kita blok sungai itu. Jadi memang kita ingin memperlihatkan bahwa ada masalah yang serius sudah menjadi masalah dunia dan Bali menjadi bagian dari warga dunia dan kita harus bergerak di situ. Ada 4 episode. Salah satunya membicarakan soal hal-hal yang sangat dekat dengan isu di Bali, soal Trihita Karana, kemudian kita menggunakan juga beberapa istilah-istilah yang sangat kental dengan orang Bali juga di situ. Ada Segara Kerti, kemudian jadi hal-hal yang memang menjadi tanggung jawab kita sebagai Karma Pala. Jadi kita coba buang ke laut, akan balik juga bulan Februari Kampe di Kuta. Balik lagi. Dan apa kemudian relevansinya terhadap kampanye kita untuk di masa pandemi itu tadi kita baru saja sempat meliput untuk Apa Kabar Bali bahwa kemudian pedagang-pedagang di petani-petani yang kemudian membungkus sayur-mayurnya dengan daun pisang itu sebenarnya bisa jadi alternatif. Sehingga sebetulnya ini menjadi satu bagian utuh ketika kita melihat pandemi ini sebagai sebuah tantangan tersendiri, tapi di sisi lain banyak pesan moral begitu yang kita dapatkan di balik selama masa pandemi ini. Dan masih berhubungan. Kemarin beberapa hari terakhir juga kita meliput salah satu desa Sayan dekat saya. Itu tetap dia bank sampahnya jalan. Bank sampahnya jalan. Ya. Justru karena pandemi dia jadi kreatif kan. Betul. Jadi datang bawa sampah, pulang bawa beras. Ada sekitar udah 5 ton beras didistribusikan ke masyarakat dan masyarakatnya menukarkan dengan sampah plastik. Oke, jadi apa nih hikmah menurut Bli Robi, Bli Andre, apa sih sebetulnya hikmah dari segala kejadian ini di awal 2020? Hikmahnya mungkin perspektif ya. Kalau kita melihat itu cuma masalah dari kacamata masalah yang kita dapat ya cuma masalah yang kita lihat cuma masalah. Tapi kalau kita turn, ini ada masalah. Tapi kita turn ternyata masalah itu menjadi solusi. Mungkin kita ada hope ya, ada lebih positif. Sama COVID, kita nggak boleh takut, kita nggak boleh panik, tapi kita waspada. Maksudnya waspada dan kadang-kadang juga mencari hikmahnya apa. Kalau saya sendiri saya dapat, memang saya sebagai musisi nggak dapat job apa semua. Tapi ternyata ada waktu bagi saya untuk waktu timing bersama keluarga, lebih banyak main sama anak saya. Dan juga menggali-gali, ngurus kebun di rumah. Studio saya yang selama ini apek karena jarang dibuka, jadi aku bersihin, karpetnya dicuciin gitu, komputer yang isi noda. Biasanya setahun sekali ya. Laptop yang isi noda-noda aneh, jadi dibersihin. Nah, ini bagaimana kita melihat masalah menjadi solusi. Sampah juga kayak gitu. Sampah kita banyak. Tunggu dulu, ternyata 70% sampahnya kita ini bisa dikembalikan ke kebun, jadi kompos. Udah berkurang nih 70%, 30%. Ada bank sampah kayak di desa saya yang kita lihat tadi, ternyata 25%-nya bisa ditukar sama beras. 25%, 5% ini misalnya apa isinya? Cuma tas kresek, apa semua. Wah, ini bisa dikurangi nih dengan tidak belanja pakai tas kresek ya. Jadi zero waste kan rumah kita kan. Untungnya apa?
TPA Suwong nggak cepat penuh kan. Permasalahannya kita kan adalah semua Sampah, 100% kita dan bawa ke sampah, situ. ya. Jadi kita sebagai orang bertanggung jawab, kita peduli pada trihita karana katanya kan. Berarti kita nggak merugikan manusia lain, justru menguntungkan manusia lain, membuat orang lain bahagia. Alam juga tetap lestari. Kalau kita sudah melakukan ini, aku pikir itu udah otomatis sudah dapat karma bagus dari pencipta gitu loh. Udah langsung ke parahyangan, udah langsung. Berarti kalau kita sudah melakukan kayak gitu, peduli pada sama manusia, peduli pada alam, otomatis sudah pencipta udah good karma. Iya. Pasti ada karma baik dari apa yang kita lakukan dengan cara yang baik, dengan niat yang baik ya. Niat yang Kalau baik. di Andre apa nih? Baik, sebenarnya ya lebih menjadi momen refleksi ya. Refleksi kita sebagai pribadi, refleksi kita dengan kolektivitas kita. Karena saya kira selama masa pandemi ini sebagai produser di AKB, Apa Kabar Bali, saya kira saya banyak sekali menemukan beberapa inisiatif-inisiatif yang memang di luar dugaan begitu ya. Kayak kadang-kadang kita ketemu, kita sempat mewawancarai Beli Sugilanus ya Beli ya. Jadi kita jadi belajar, Sugilanus adalah seorang budayawan Bali yang kemudian jago membaca lontar, yang kemudian kita merefleksikan, iya ya ternyata kewajiban kita sebagai orang-orang Hindu di Bali seperti ini. Kemudian kita ketemu lagi juga dengan para petani, kita ketemu lagi dengan para pengusaha, kita ketemu juga dengan pecalang. Kita melihat tantangannya apa ketika mereka harus menjaga banjar mereka masing-masing. Dari situ sebenarnya saya merefleksikan bahwa kemudian ketika masa pandemi ini kolektivitas kemudian jadi benteng utama. Kadang-kadang kita juga pernah membuat satu bentuk riset ketika di kala pandemi ini, modal sosial Bali yang kita punya banjar, kemudian kita punya sistem sekuritas yang kuat, misalnya dengan pecalang misalnya, sistem keamanan, ini bisa menjadi satu modal sosial kita atau malah jadi tantangan tersendiri buat kita. Jadi itu hal-hal yang kemudian saya kira pribadi dan kemudian mewakili teman-teman di organisasi, saya kira kolektivitas di era pandemi ini sangat pada puncaknya begitu ya. Semua orang kemudian mengulurkan bantuan, semua orang kemudian bergotong royong, siapa melakukan apa, dan saya kira ini akan sayang ketika hanya berhenti di fase pandemi. Ini harusnya berlanjut di fase berikutnya begitu ya. Nasib sepenanggungan ya. Iya, Betul. iya, jadi saling bahu-membahu Betul. ya. Semoga ini menjadi starting point begitu ya, Iya, untuk betul. menuju ke depannya. Dan juga masyarakat Bali mulai menggali kekayaannya sendiri. Iya. Seperti misalnya kayak kemarin sempat protokol beribadah di rumah. Iya. Pusing kan? Wah, ada beribadah di rumah, kadung biasa. Ternyata waktu kita ngomong sama Sugilanus, apa dulu leluhur-leluhurnya kita bikin sanggah di rumah? Sanggah Surya, sanggah Kemulan. Ternyata itu adalah, kalau kamu nggak bisa sembahyang secara kolektif, ada kan protokol Gerubuk Agung di Bali kan, nggak boleh puja wali, nggak boleh ngaben gitu. Berarti di rumah kamu udah punya portal nih, udah punya Zoom nih, sanggah Surya, yang terkoneksi dengan sanggah-sanggah di seluruh Bali gitu loh. Tujuannya dibuat sanggah di rumah itu kan, kata Sugilanus itu sophisticated gadget. Kamu bisa connect di rumah dan tersambung secara seluruh universal gitu, miniatur semesta sanggah kita. Itu kan sudah tercipta sistem itu kan. Nah, ini kita mulai menggali supaya nggak kado kita buang-buang uang mahal-mahal bikin sanggah di rumah gitu. Ternyata begitu ada protokol duit sembahyang di rumah, komplain gitu, mengelak gadget di rumah itu. Jadi apa nih pesan-pesan pada masyarakat Bali yang terdampak COVID-19 nih? Mulai menggali kekayaan yang kita miliki. Bali sangat kaya. Budayanya kita kalau kita gali, itu ada pengetahuan yang sudah diajarkan dari generasi ke generasi dan masih relevan dalam situasi apapun hingga sekarang. Bahkan dalam situasi emergensi. Itu protokolnya udah ada. Udah ada di budaya Bali, upacara-upacara itu udah tersirat. Sekarang kita bisa nggak memahami etika? Kita melakukan upacara, orang Bali melakukan upacara. Sekarang kita paham nggak etika dan filosofi, tujuan daripada upacara itu? Tujuan daripada dibangunnya Kemulan, tujuan daripada dibuat sistem banjar, tujuan apa semua. Kalau kita memahami etika dan filosofinya, saya yakin upacara di Bali sangat sophisticated. Itu jadi maknanya lebih dalam. Kekayaannya kita, pengetahuannya kita dari generasi ke generasi itu dalam situasi apapun termasuk emergensi sudah diajarkan gitu. Sekarang dengan pengetahuan itu kita
saya yakin masyarakat Bali menjadi masyarakat yang sangat resisten, yang sangat kuat gitu. Iya, betul. Mungkin Beli Andre menambahkan. Ya, kalau saya praktis saja karena secara filosofis sudah disampaikan oleh Bli Robi. Buat Semeton Bali mulai malam ini mungkin bisa nonton Apa Kabar Bali, bisa lihat di channel YouTube kami di Apa Kabar Bali, bisa juga di Instagram kami di kopernik.info. Di situ ada segmen Apa Kabar Bali, sehingga teman-teman Semeton Bali bisa juga mendapatkan ide-ide baru, tidak hanya kemudian melihat ide-ide yang kemudian di sektor pariwisata, tetapi kita punya beragam sektor lainnya yang bisa kita olah lebih lanjut, kita bisa gunakan sebagai bagian dari keanekaragaman profesi begitu ya. Kayak tadi kita sudah bahas panjang lebar tentang bagaimana perkebunan, bagaimana sektor kuliner lokal begitu ya. Jadi Bali punya begitu banyak kearifan lokal yang sayang kalau hanya lewat begitu saja, perlu ada tangan-tangan kreatif dan saya kira Semeton Bali ini gudangnya tangan-tangan kreatif. Iya, betul. Oke, nah aduh, pokoknya keren, udah lengkap penjelasannya. Jadi matur suksema, Bli Robi, Bli Andre sudah hadir di Bali Now, sudah menjelaskan, mungkin memberi pencerahan kepada masyarakat Bali khususnya ya. Semeton, makasih juga Semeton pemirsa. Iya, semoga sukses Apa Kabar Bali, sukses untuk Navikula. Rock and roll jalan terus ya. Oke, baik semua. Semua ini. Baik pemirsa, jangan pernah malu dengan pekerjaanmu. Malulah ketika kamu terus mengeluh tanpa mau berbuat. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om. Tepat depan tempatku merenung, kulihat bunga yang tumbuh lebat liar dan selalu bersemi. Kulihat kumbang yang hinggap di kembang putih, kuning dan ungu. Lalu dia terbang di bunga liar, embun segar. Di bunga mekar, tumbuh tegar. Indahmu ada saat